Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali bersama saya Pidi Muhammad Setiadi, dosen mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Kali ini Anda akan memasuki pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas ya, secara ringkasnya mungkin posisi IPS lah. IPS, pengembangan pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Oke, IPS dalam KTSP dengan kurikulum 2013 memang terdapat perbedaan yang sangat mendasar karena banyak sekali isu-isu yang berkembang ya ketika kurikulum 2013 diterbitkan itu misalnya ada yang kekeliruan apakah pembelajaran IPS itu dihapus dalam kurikulum 2013. Lalu tidak hanya IPS ya bahkan IPA pun katanya dulu itu kelirunya itu dihapus. Nah, apakah informasi-informasi semacam itu benar? Ada baiknya kita mempelajari lebih lanjut langsung ke kurikulumnya tersendiri seperti apa gitu. Baik, KTSP itu di tahun 2006 merincikan standar kompetensi dan kompetensi dasar berdasarkan SKL. Nah, SKL-nya atau standar kompetensi lulusannya adalah per mapel. Jadi kalau kita lihat itu di KTSP, SKL setiap mapel itu berbeda-beda. Jadi KTSP pun merincikan standar kompetensi dengan kompetensi dasar berdasarkan SKL setiap mapel. Nah, perbedaan yang mendasarnya adalah ketika kurikulum 2013 itu merinci kompetensi inti dari SKL. Nah, sementara mapel diturunkan dari kompetensi inti. Artinya kalau perbedaannya itu lebih kepada posisi dan lebih kepada posisinya ya. Jadi kalau mata pelajaran dulu itu munculnya dari SKL dan SKKD-nya pun terpisah-pisah antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain itu setiap mata pelajaran memiliki SK dan KD-nya masing-masing. Nah, sementara di kurikulum 2013 kebalik. Kebalik karena kompetensi inti dulu yang dirumuskan, barulah setelah itu diturunkan menjadi mata pelajaran. Nah, satu mata pelajaran di dalam kurikulum 2013 bisa memuat KD yang sama. Bisa ya, bisa. Artinya kalau kita lihat KD-KD itu, KD-KD yang ada di bahasa Indonesia misalnya, itu ada satu kemiripan lah misalnya. Ataupun ada juga KD-KD di mata pelajaran PPKN atau PKN ya. PKN yang nampaknya mirip dengan pembelajaran IPS. Nah, masalahnya adalah kita di dalam IPS SD ini sudah mulai membagi ataupun istilahnya mensinkronisasi setiap mata pelajaran secara utuh sehingga kalau kita amati itu sebenarnya KD yang ada di IPS yang sebenarnya jumlahnya sedikit ya kalau kita lihat KD-nya sendiri di IPS itu sedikit. Nah, berbeda dengan KD-KD yang ada di KTSP yang wah sangat banyak. Bahkan kalau perbandingan jumlahnya bisa lah kita hitung kayaknya lebih direduksi di dalam kurikulum 2013. Nah, KD dalam 2013 ada yang termasuk objek kajian IPS. Nah, meskipun secara apa istilahnya, secara jadwal, secara pembagian mata pelajaran, memang tidak ada IPS di pembelajaran kelas rendah. Tetapi kalau kita amati dan cermati sebenarnya ada KD-KD yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN yang sebenarnya itu masih berkaitan dengan objek kajian IPS. Misalnya saja eh, hak dan tanggung jawab misalnya, hak dan kewajiban anak itu masih ada kaitan dengan pembelajaran IPS meskipun itu masuk ke dalam materi kajian PKN. Lalu ada juga tentang dokumen pribadi misalnya yang masuk ke dalam materi kajian bahasa Indonesia. Nah, tetapi sebenarnya masuk juga ke dalam kajian IPS.
masih nyambung. Artinya, meskipun tidak ada mata pelajaran secara tersendiri, sebenarnya KD-KD tersebut ada kaitannya dengan pembelajaran IPS tersendiri. Nah, kalau kita lihat mapel di KTS PSD itu ada 11 mata pelajaran, 11 sampai 12 lah. Artinya banyak sekali ya, banyak sekali mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Nah, tetapi kalau kita lihat di kurikulum 2013 itu hanya 6 sampai 7. Nah, 6 sampai 7 di sini maksudnya itu bisa 7 mata pelajaran. Maksudnya adalah ada kelompok A dan kelompok B. Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya ya. Lalu ada juga perbedaannya di kaitannya dengan jam pelajaran. Jam pelajaran di setiap mata pelajaran itu relatif, sehingga guru dapat menyesuaikan dengan pembelajaran tematik dan terpadu. Nah, jam pelajaran ini memang standar lah ya, 35 menit untuk 1 jam pelajaran, tetapi komposisi setiap mata pelajaran kan memiliki beban jam pelajaran masing-masing. Sehingga katakanlah dari pedomannya disebutkan sebagai relatif. Artinya itu bisa lebih ataupun bisa kurang. Hanya saja ada gambaran mengenai setiap mata pelajaran, ada beban-beban jam pelajaran yang katakanlah bisa bisa dikatakan sebagai acuan lah, acuan atau pedoman untuk menyusun durasi pembelajaran setiap kali pertemuan. Nah, ini saya tidak mengkaji ataupun tidak mengolah lagi lah. Ini saya langsung saja dari Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang struktur kurikulum SD. Nah, di sini kita lihat IPA dengan IPS memang tidak ada mata pelajarannya di kelas 1, 2, dan 3. Dan memang di kurikulum-kurikulum sebelumnya juga tidak ada sebenarnya mata pelajaran ini. Nah, dan bebannya 3 jam pelajaran di setiap kelas untuk mata pelajaran IPS. Nah, maksud dari kelompok A ini adalah kelompok mata pelajaran yang muatannya dikembangkan oleh pusat. Sementara kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang muatannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Nah, mata pelajaran di kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi, kenapa disebutnya 6 dan 7 tadi ya? 6 sampai 7. Karena ini 6 ya, sampai 7. Nah, ini kelompok B-nya gitu. Nah, misalnya bisa saja memuat di kelompok B itu memuat bahasa daerah misalnya. Atau eh, misalnya muatan lokalnya disesuaikan saja dengan kondisi sekolah masing-masing seperti itu. Nah, kalau Anda mau melihat lebih jelas mengenai tabel ataupun struktur kurikulum ini bisa Anda kaji di Permendikbud nomor 67 tahun 2013. Nah, sebenarnya kalau saya lihat sendiri sih di Permendikbud di tahun 2018 tidak terlalu banyak berbeda lah ya. Jadi saya ambilnya yang dari 67 tahun 2013. Nah, ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar IPS kelas 4. Nah, jumlahnya hanya 4 ya. Jumlahnya hanya 4 di masing-masing KD. Jadi kalau di total ada 8 lah. Kalau di total ada 8, tapi kan katakanlah kompetensi inti 1 dengan 2 kan berbeda ya. Jadi kalau kompetensi inti 3 itu mengenai pengetahuan, sementara kompetensi inti 4 mengenai keterampilan. Kita lihat sajalah kalau kita lihat dari kajian-kajiannya kan tidak jauh dari sumber daya alam kan, lalu pemanfaatan sumber daya alam, ada juga tentang keragaman sosial, keragaman ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Nah, lalu ada juga yang mengenai pekerjaan.
pekerjaan, dan kehidupan sosial budaya di lingkungan sampai sampai ruang lingkupnya sampai ke provinsi. Nah, lalu ada sejarah nih, sejarah Hindu-Buddha dan Islam serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat sekarang. Nah, ini materi-materi ini kan kita sudah mengkaji ini di konsep dasar IPS ya. Jadi untuk kontennya sendiri kita bisa ingat lagi lah di mata kuliah terdahulu. Nah, untuk kelas 5 sendiri memang kalau kita lihat KI-nya itu tidak terlalu banyak berbeda lah. Kecuali dalam beberapa hal, misalnya di kompetensi inti 3 ya, faktual dan konseptual. Sementara di kelas 4 hanya faktual saja. Mari kita lihat. Nah, ini hanya faktualnya saja. Gitu. Jadi tidak terlalu berbeda lah sebenarnya. Hanya saja ranah yang diambilnya hanya faktual di kelas 4. Nah, masuk ke kelas 5 jadi faktual dan konseptual. Nah, materi-materinya adalah karakteristik geografis Indonesia sebagai kepulauan dan agraris. Lalu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan. Lalu ada kaitannya dengan pembangunan. Lalu ada peran ekonomi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Lalu ada faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Jadi geografi, sosiologi, ekonomi dengan sejarah lah. Ini masing-masing nyambung lah. Dan kalau kita lihat ini punya keterkaitan dengan kelas 4. Kelas 4. Dimana kalau di kelas 4 kan kita membahasnya kan sumber daya alam ya. Nah, di kelas 5-nya kita bahasnya ekonominya. Kalau di kalau di apa? Di kelas 4 membahasnya sejarah tentang kerajaan-kerajaan ya, kerajaan-kerajaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita di masa sekarang. Kalau di sejarah kelas 5 itu sudah masuk ke sejarah nasional. Nah, di kurikulum-kurikulum sebelumnya ini kajian sejarah nasional di kurikulum 94 masuk ke dalam satu tema khusus yaitu penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatan. Nah, di kelas 6 sama juga ya, masih 4 juga ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sih lebih ringan sebenarnya kalau dalam kurikulum 2013 tuh. Ada mulai mulai mengidentifikasi geografi tapi dalam cakupan wilayah ASEAN kan. Lalu ada perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi, ada tema tentang modernisasi. Dan ada tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ya di lingkup ASEAN, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Lalu ada sejarah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, ini sebenarnya masih ada keterkaitan dengan materi-materi di kelas-kelas sebelumnya gitu. Perbedaannya adalah ruang lingkupnya yang lebih luas gitu. Jadi ini baik menggunakan pendekatan expanding community approach, expanding environmental approach maupun expanding thematical approach, ini semuanya sudah apa istilahnya sudah diterapkan dalam pengembangan kurikulum ini. Karena di setiap kelas itu kita lihat di kelas 4 kan misalnya ini nih, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Ini kan tematikalnya semakin meluas dari tingkat provinsi, nasional ke ASEAN. Kayak gitu. Nah, lalu ini juga sama ya. Keragaman sosial, budaya, etnis, agama di setiap provinsi. Ini juga melakukan expanding community approach gitu. Yang ekonomi juga misalnya di bidang pekerjaan sampai tingkat provinsi ini kan expanding environmental approach.